Bab 1751, kembali. Semua orang tahu bahwa di wilayah Bintang Changlan, orang pertama yang mulai berlatih sutra pemanggilan iblis adalah seorang jenius tiada taraf dari keluarga Xiao. Dapat dikatakan bahwa wilayah Bintang Changlan saat ini seperti percikan api yang menyulut api padang rumput, membunuh dan menghancurkan pembudidaya iblis yang tak ada habisnya, semuanya berasal dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao tidak pernah benar-benar memimpin dalam membunuh para pembudidaya iblis, melainkan diam-diam memberi mereka segala macam berkah. Sekarang semua orang mengerti bahwa mereka semua sedang mempersiapkan tubuh pertarungan Brahma ini. Tubuh pertarungan Brahma memang sudah menakutkan, namun jika dia mempraktikkan sutra pemanggilan iblis, itu seperti menambahkan sayap pada harimau, membuatnya semakin menakutkan. Jelas sekali bahwa segera setelah tubuh pertempuran Brahma Heaven Xiao Changtian terbangun, situasinya menjadi sepihak. Meskipun Li Chengtian sangat menakjubkan dan cukup kuat, dan serangan naga kekaisaran Qi cukup luar biasa, dia masih tidak bisa menggoyahkan tubuh pertempuran Brahma sama sekali. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, tubuh Li Chengtian dipenuhi luka yang mengejutkan, dan darah berceceran di mana-mana. Jika dia melanjutkan, Li Chengtian pasti akan mati. Kita akan berkumpul. Jika kita tidak mencekik tubuh pertarungan Brahma di buayannya, itu pasti akan meracuni seluruh wilayah Bintang Changlan. Hao Weiren yang pertama berteriak. Sekarang Xing Wuya, Raja Donghuang, dan beberapa tetua pavilion Taichang tidak lagi ragu-ragu. Masalah ini begitu penting sehingga setiap orang berunding sejenak sebelum mengambil tindakan bersama. Di sisi lain, kepala keluarga Xiao, banyak tetua, Luo Changyun dan tuan keluarga Luo juga semuanya berdiri. Kedua belah pihak sedang berperang satu sama lain, siap bertarung sampai mati. Kepala keluarga Xiao adalah orang pertama yang berteriak, apakah kalian orang-orang pavilion Taichang akan menindas yang kecil dengan yang besar? Jika Anda tidak yakin, Anda dapat mengirim tuan muda terkuat dari pavilion Taichang untuk menantang. Sebagai tetua, Anda masih ingin bergabung untuk menyerang generasi muda. Apakah Anda benar-benar tidak menghargai rasa malu? Menghadapi teriakan keras dari kepala keluarga Xiao, Hao Weiren, Xing Wuya dan lainnya merasa wajah mereka kusam. Karena apa yang dikatakan pihak lain itu benar, tetapi jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, Li Chengtian mungkin berada dalam bahaya serius. Dan begitu badan perang Brahma diizinkan untuk mempraktikkan sutra pemanggilan setan dan berkembang, itu akan membawa bencana yang tak terbayangkan. Aduh! Hao Weiren mengumpat dengan marah, jangan kira kami tidak tahu apa rencana keluarga Xiaomu. Mendengus. Kepala keluarga Xiao berkata dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana jika kamu tahu? Aku, keluarga Xiao dan Luo, bersama-sama, mungkin tidak takut padamu, pavilion Taichang. Hao Weiren, Xing Wuya dan lainnya sangat populer. Dengan tidak adanya keabadian sejati, memang benar bahwa keluarga Xiao dan Luo akan lebih kuat dari pavilion Taichang jika mereka bergabung. Master pavilion Buqiankyu juga telah menghilang seperti Aiden sejak Star Wars 5 tahun lalu. Tidak mudah untuk menghubungi saya meskipun Anda ingin menghubungi saya untuk sementara waktu. Selain itu, semua orang di keluarga Xiao terlihat percaya diri dan sepertinya memiliki sesuatu untuk diandalkan, yang membuat Hao Weiren, Xing Wuya, dan lainnya merasa tidak nyaman. Ah! Saat ini, teriakan Li Chengtian datang dari bidang seni bela diri. Tubuhnya dirobek oleh Xiao Changtian, dan salah satu lengannya robek. Luo Fusen juga sedikit terharu, dia memejamkan mata dan berdoa agar Aiden segera muncul. Tapi melihat sekeliling, Aiden tidak terlihat di antara kerumunan padat di bawah arena seni bela diri. Aiden, kamu di mana? Luo Fusen berteriak putus asa. Fusen, apakah kamu melihatnya? Luo Changyun terkejut dan berkata, lihatlah Xiao Changtian yang begitu kuat di usianya. Siapa yang bisa bersaing dengannya di bawah langit berbintang? Orang yang kamu pikirkan tidak akan pernah datang, atau sudah lama meninggal. Luo Fusen, demi masa depan keluarga Luo, berhentilah memaksa. Tidak, tidak. Luo Fusen berteriak dan berkata dengan marah, Paman, tolong berhenti bicara, Aiden pasti akan datang, dia tidak akan mati. Di atas panggung, tidak ada lagi ketegangan tentang situasi pertempuran. Tubuh tempur Brahma tidak tertandingi dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Li Chengtian tidak dapat melawan, dia terluka dan jiwanya juga terpengaruh. Dia berjuang untuk mendukungnya. Raja Donghuang sangat mencintai putranya, tetapi dia tidak dapat mengambil tindakan. Xing Wuya, Hao Wei dan beberapa tetua pavilion Taichang juga dihadang oleh tetua keluarga Xiao dan keluarga Luo, dan mereka tidak dapat membantu meskipun mereka menginginkannya. Xiao Changtian seperti iblis yang tiada taraf, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam dan dipenuhi aura pembunuh, berjalan menuju Li Chengtian selangkah demi selangkah. Kamu adalah orang pertama yang memaksaku untuk menunjukkan tubuh pertarungan Brahmaku, kamu seharusnya merasa terhormat. Xiao Changtian berkata dengan dingin. Pupil Li Chengtian membesar lagi, dan energi naga kekaisaran masih menyebar, tetapi tidak ada yang bisa diubah. Semua orang hanya bisa menyaksikan semua ini, tidak bisa berbuat apa-apa atau berbuat apapun. Pada saat kritis ini, ruang di atas arena seni bela diri tiba-tiba bergetar hebat. Aura unik keluarga Luo muncul darinya, dan kemudian retakan kecil muncul di angkasa, dan 3 sosok jatuh darinya. Luo Yuntian, kami akan sangat menderita karenamu. Ah!
Di atas lapangan seni bela diri, sebuah celah kecil terbuka di angkasa, dan Aiden, King Feng Zhenren, dan Luo Yuntian terjatuh dari sana. Dalam perjalanannya, mereka bertiga sangat menderita dan hampir tersesat dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Untungnya, Aiden memahami beberapa hukum luar angkasa. Namun meski begitu, undangan keluarga Luo hanya bisa membawa 2 orang ke seluruh negeri. Jika mereka bertiga bertindak gegabah, tetap ada bahayanya. Namun akhirnya ada masa depan yang cerah, dan mereka bertiga tidak memiliki bahaya, hanya membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari yang lain, dan mereka akhirnya berhasil terjun di bidang pencaksilat. Begitu ketiga orang itu muncul, mereka menarik perhatian banyak biksu di tempat kejadian. Namun, ketika mereka melihat bahwa tingkat kultivasi ketiga orang tersebut hanya berada pada tahap tengah transformasi ilahi, banyak biksu mengungkapkan rasa jijik mereka. Namun, ketika Hao Weiren, Xing Wuya, Mo Ying, Pangeran Dong Huang dan putranya, saudara perempuan keluarga Xia, Luo Fusen, dan lainnya melihat Aiden, mereka tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraan mereka. Aiden. Saudara laki-laki. Ayah. Semua orang berteriak, dan Aiden juga tampak sedikit bersemangat. Perpisahan ini berlangsung selama 5 tahun, dan dapat dikatakan bahwa ia mengalami segala macam hal di dunia manusia, mulai dari diambil dari tubuh dewa yang kacau, memurnikan asal mula keabadian, jatuh ke dalam wujud fana, dan kemudian terlahir kembali. Jiwa. Butuh waktu 5 tahun dan segala macam hal untuk akhirnya bertemu teman lamanya lagi. Saudaraku, dari mana saja kamu? Mengapa tidak ada berita dalam 5 tahun terakhir? Hao Wei dan Xing Wuya berjalan ke depan dan berkata dengan penuh semangat. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, sulit menjelaskan masalah ini. Oke, kamu datang tepat waktu. Hao Weiren tersenyum dan menatap Xiao Changtian di atas panggung. Lalu dia memberitahu Aiden secara kasar apa yang terjadi, dan Aiden mengerutkan kening. Ada yang tidak beres, saudaraku. Xing Wuya bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu hanya memiliki level puncak Nas Chancel. Setelah Xing Wuya mengingatkan semua orang tiba-tiba menyadari. Aiden dapat digambarkan sebagai keberadaan seperti dewa di hati setiap orang. Kekuatan tempurnya sangat kuat sehingga jarang terjadi di dunia. Bab 1752, Pertempuran. Banyak yang terjadi, lebih lanjut tentang itu nanti. Aiden melirik ke bidang seni bela diri. Para pahlawan takut dan tidak berani bergerak maju. Li Chen menderita pukulan telak bagi semua orang dan hanya berjarak sehelai rambut dari kematian. Aiden tidak ragu-ragu dan langsung berjalan ke arena seni bela diri. Saudaraku, hati-hati. Anak ini adalah pejuang Brahma dan tidak boleh dianggap remeh. Pada saat ini, Luo Fusen juga meneriaki Aiden di bawah kendali beberapa tetua keluarga Luo. Aiden melihat dari kejauhan dan mengangguk ke arah Luo Fusen. Aomine kaget, dia belum pernah melihat barisan seperti itu. 3 raksasa yang menguasai seluruh wilayah bintang Changlan telah tiba, dan Aiden akrab dengan banyak tetua pavilion Taichang. Luo Yuntian tidak menyangka bahwa dia akan menghampiri banyak tuan dari keluarga Luo dan membungkuk dengan hormat. Tuan, saya Luo Changyun, penguasa kota Xinghui. Kali ini, Aiden dan saya di sini untuk mewakili kota Xinghui untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi dan perekrutan Dao. Aku sudah mengetahuinya. Luo Changyun sama sekali tidak dapat mengingat siapa Luo Yuntian. Keluarga Luo memiliki bisnis yang hebat dan ada banyak orang luar seperti Luo Yuntian. Namun jika menyangkut Aiden, Luo Changyun masih sedikit bingung. Karena alasan mengapa Luo Fusen tidak mau berkompromi justru karena biksu bernama Aiden ini. Saya pikir Aiden memiliki tingkat kultivasi yang mengejutkan masa lalu dan masa kini, tetapi saya tidak menyangka bahwa ketika saya menyapu pikiran spiritual saya menemukan bahwa Aiden hanya berada di tingkat puncak alam jiwa baru lahir. Hal ini mengejutkan Luo Changyun dan sekelompok ahli tingkat tua dari keluarga Luo, dan mereka semua merasa bingung. Fusen, apakah orang ini jenius seperti yang kamu katakan? Luo Changyun menunjuk Aiden dengan jijik, lalu mengejek. Luo Fusen mengangguk dengan percaya diri dan berkata, ya, dia adalah Aiden. Dia pasti akan mengalahkan Xiao Changtian, menulis mitos baru, dan menciptakan legenda. Hahaha. Tidak hanya Luo Changyun dan para tetua keluarga Luo yang tidak bisa menahan tawa, tetapi kepala keluarga Xiao dan sekelompok ahli dari keluarga Xiao juga tertawa terbahak-bahak. Apakah menurutmu orang ini bisa mengalahkanku, putra tertua keluarga Xiao? Seorang tetua dari keluarga Xiao tidak tahan lagi dan mengejek, putra tertua keluargaku dapat membunuh seorang biksu di alam jiwa baru lahir hanya dengan 1 jari. Orang ini tidak layak dibandingkan dengan saya, putra tertua keluarga Xiao. Sungguh memalukan. Di satu sisi, semua orang di keluarga Xiao merasa perkataan Luo Fusen sungguh konyol, di sisi lain, mereka merasa membandingkan Aiden dengan Xiao Changtian hanyalah sebuah penghinaan terhadap keluarga Xiao dan Xiao Changtian. Di bawah arena seni bela diri, banyak biksu mulai berbicara setelah mendengar ini. Tidak ada yang akan percaya bahwa seorang biksu di puncak jiwa baru lahir dapat mengalahkan Xiao Changtian. Ini tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Bahkan King Feng Zhenren dan Luo Yuntian terkejut setelah melihat Xiao Changtian mengambil tindakan. Mereka tidak menyangka Aiden mampu mengalahkan semua lawan dewa perang. Mereka hanya berharap Aiden bisa melewatkan beberapa gerakan agar kota Xinghui, kota kecil di tepi lapangan bintang, bisa masuk.
Paviliun Taicang dan bidang pandang keluarga Luo. Tapi melihat Xiao Changtian sekuat pelangi saat ini, dengan cahaya hitam menyinari seluruh tubuhnya, tidak ada yang bisa bertarung dengannya. Luo Yuntian menghampiri Aiden dan berbisik, "Saudara Su, menurutku lebih baik lupakan saja. Putra tertua dari keluarga Xiao memang kuat dan kejam. Jangan gegabah." Bahkan para tetua yang datang dari Paviliun Taicang juga datang. Mereka tahu betapa kuatnya Aiden di puncak kekuatannya. Itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian sejati yang menakutkan yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh Master Paviliun Guqian Qiu, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Aiden. Pada saat ini, tingkat kultivasinya benar-benar turun ke puncak jiwa yang baru lahir. Namun sebagai Aiden, murid Tao Paviliun Taicang, dia benar-benar orang yang status dan statusnya sangat dihormati oleh Paviliun Taicang. Daozi dalam bahaya, dan sebagai tetua Paviliun Taicang, sudah menjadi tugas alaminya untuk melakukannya. Tuan muda, lebih baik lupakan saja kali ini. Saat Anda memulihkan kultivasi Anda akan membunuh orang ini. Ini hanya masalah pernapasan. Seorang tetua dari Paviliun Taicang juga mencoba mencegahnya. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Perjalanan mengembangkan Taoisme terletak pada keberanian, mengembara antara hidup dan mati, dan terus-menerus menembus batas diri sendiri. Hanya dengan begitu seseorang dapat melangkah lebih jauh dan mengintip ke dalam keabadian." Meskipun tubuh pertarungan Brahma sangat kuat, ia tidak terkalahkan. Setelah mengatakan itu, Aiden tidak ragu-ragu lagi, dia melompat dan bergegas ke lapangan seni bela diri. Senior. Ketika Li Chentian melihat Aiden datang, meskipun dia berlumuran darah dan jiwanya retak, dia tetap bersikeras untuk berteriak dengan hormat. "Kamu sudah melakukan yang terbaik, serahkan sisanya padaku." Aiden mengangguk dan berkata, "Apakah kamu Aiden?" Tangan Xiao Changtian berada di belakang punggungnya, matanya gelap seperti tinta, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh. Dia memandang Aiden dengan acuh tak acuh, merendahkan, dan dengan ekspresi yang sangat menghina. Aiden sangat acuh tak acuh. Setelah kehilangan tubuh dewa yang kacau dan asal mula keabadian, dan kembali ke tubuh fana, dia melihat segala sesuatunya dengan lebih terbuka. Perjalanan kultivasi tidak lebih dari tumbuh melalui pasang surut. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang abadi yang bahkan tertinggi dan dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dengan satu pikiran dan membuka alam besar. Setelah diserang oleh seseorang, dia berlatih lagi hanya dengan secercah jiwa, dan mencapai jalan abadi secepat mungkin. Saat dia memasuki alam keabadian sejati, dia tak terkalahkan di level yang sama. Begitu berada di bawah langit berbintang, ada satu wajah dari 14 makhluk abadi sejati, dan dia membunuh 6 makhluk abadi yang tersisa dengan satu pedang. 5 tahun lalu, dalam pertempuran berdarah di bawah langit berbintang, dia bergabung dengan Guqian Qiu untuk membunuh 8 makhluk abadi sejati dengan satu pedang. Terlebih lagi, saat ini, dia sedang menghadapi Xiao Changtian, yang hanya memiliki tingkat kultivasi puncak transformasi dewa. "Kamu cukup bagus." Aiden berkomentar. Xiao Changtian memang sangat berbakat, dia adalah seorang jenius kultivasi yang langka, dan dia juga memiliki fisik kuno tubuh pertempuran Brahma. "Saya khawatir tidak ada yang bisa menandinginya di dunia yang sama." "Mati." Xiao Changtian sedikit marah, dia menyendiri, seperti raja. "Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang dapat bersaing dengan seluruh langit berbintang dan seluruh bidang bintang?" Dan Aiden, yang hanyalah seekor semut di alam jiwa baru lahir, berani berbicara dengan arogan tentang dirinya sendiri. Sambil berbicara, Xiao Changtian mengarahkan jarinya langsung ke udara menuju Aiden. Dia ingin membunuh Aiden dengan satu jari. Jika dia tidak bisa membunuh Aiden dengan satu pukulan, itu akan memalukannya. Jari-jari gelap memancarkan cahaya hitam, membawa niat membunuh yang tak ada habisnya, dan dapat dengan mudah menembus ruang. Mana yang sangat besar berfluktuasi, dan Aiden dapat menahan kekuatan puluhan juta kali lipat. Dia merasa tulang-tulang di tubuhnya bergetar dan bisa patah kapan saja. Jiwa juga bersinar, dan cahaya jiwa seakan tercekik oleh cahaya hitam ini setiap saat. Xiao Changtian memang menakutkan, dan dia pantas menjadi generasi muda nomor 1 di wilayah bintang Changlan. Haha, orang ini benar-benar tidak takut mati, beraninya dia memprovokasi Xiao Changtian dengan budidaya jiwa baru lahirnya. Ya, Xiao Changtian bisa membunuh orang ini hanya dengan mengangkat tangannya. Tidak ada gunanya disebutkan. Orang ini hanyalah seorang fanatik yang tidak mengetahui ketinggian dunia dan mengandalkan hubungannya dengan Paviliun Taicang. Ada banyak diskusi di tempat kejadian, dan segala macam komentar mengejek tentang Aiden terus mengalir. Aiden mengabaikannya, dan sinar cahaya Buddha langsung muncul di sekelilingnya. Avatar kedua, tubuh Buddha teratai emas, muncul. Patung Buddha besar dengan tangan terkepal, khusyuk dan sakral, dan cahaya Buddha yang jatuh melindunginya dengan kuat. Kemudian pedang Zixiao muncul dari udara tipis di tangannya, dan mata guntur juga mencari kekurangan pada tubuh pertempuran Brahma. Namun, jarak di dunia ini terlalu besar. Xiao Changtian dengan mudah menembus lapisan cahaya Buddha dengan satu jari, dan bahkan menembus tubuh Buddha teratai emas. Aiden mengalami pukulan yang sangat besar, dia merasakan tekanan yang sangat besar pada tubuh pertarungan Brahma. Bab 1753, Perubahan. Dia tidak takut saat bertarung melawan tubuh fana. Tanpa ragu-ragu lagi,
hukum Aiden melonjak ke seluruh tubuhnya, auranya langsung mencapai puncaknya, dan Grid Time Sword Dao diaktifkan secara langsung. Dia menggerakkan tangannya, Dao Jue Agung beredar, dan suara samar Dao besar muncul dari langit. Gumpalan pola Dao muncul, menyalakan api mana dan melonjak menuju Xiao Changtian. Segera setelah itu, kekuatan Taiyin muncul, membuat ruang di sekitarnya tampak terwujud. Meskipun hanya ada sedikit jejak hukum antariksa yang sangat lemah, itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Kekuatan hukum tidak dapat disentuh oleh makhluk abadi yang tidak sejati. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan hukum sesuai keinginan, Anda harus mencapai tingkat keabadian. Dan Aiden secara samar-samar dapat menyentuh kekuatan hukum luar angkasa, yang benar-benar mengejutkan orang-orang yang sebelumnya menertawakannya. Ruang seperti gelombang air menyebar ke segala arah, dan ditambah dengan cahaya Buddha dari tubuh Buddha teratai emas, itu benar-benar efektif memblokir tendangan Xiao Changtian. Xiao Changtian sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Aiden, yang di matanya lebih lemah dari semut, akan benar-benar memblokir jari biasa. Meskipun itu hanya jari biasa yang sederhana, itu berasal dari kekuatan puncak transformasi jiwa, dan Aiden hanya berada di puncak jiwa yang baru lahir. Xiao Changtian merasa kehilangan seluruh wajahnya dan berteriak dengan dingin. Cahaya hitam yang memancar dari tubuhnya berubah menjadi niat membunuh dan berguling ke arah Aiden. Pukulan ini cukup untuk meledakkan bintang besar. Bahkan jika itu adalah Hao Weiren, Xing Wuya, Raja Donghuang dan yang lainnya yakin akan sulit untuk menangkapnya. Semua orang tidak bisa tidak khawatir tentang Aiden. Cahaya tinju itu gelap gulita, dan niat membunuh yang terkandung di dalamnya membuat orang merasa merinding. Pukulan sombong ini adalah pukulan yang pasti mematikan. Xiao Changtian yakin dia bisa menghancurkan Aiden dan membuat jiwa Aiden hancur. Dan Aiden juga tidak diam, dia merasakan kekuatan tempur yang menakutkan dari tubuh pertarungan Brahma dan tidak berani gegabah. Pedang Zixiao menari dengan liar di udara, menebas gelombang energi pedang yang ganas, namun tidak mampu menembus blokade Wu Guang. Namun pada saat ini, Grid Time Kendo juga dimulai dengan sukses. Ada niat pedang tak terlihat yang terbentuk dalam kegelapan, dan itu langsung menyelimuti seluruh arena seni bela diri. Niat pedang ini bisa dirasakan, tapi tidak bisa ditangkap, dan tidak diketahui dari mana asalnya. Ketika pedang waktu Dao jatuh, aura Xiao Changtian langsung runtuh, dan dia mengalami pukulan yang menggelegar. Cahaya tinju yang luar biasa juga dengan cepat menghilang, dan sebagai gantinya, Aiden menggunakan pedang Zixiao untuk memanggil badai petir yang dibentuk oleh guntur dan kilat. Aiden tidak berhenti, dia mencoba yang terbaik, menghabiskan seluruh mana di tubuhnya, dan mengayunkan pedang kedua lagi. Ini sudah menjadi batasnya, dan pedang waktu yang hebat muncul. Ah! Xiao Changtian tiba-tiba berteriak, meninggalkan darah hitam di tubuhnya. Tubuh pertarungan Brahma secara paksa melepaskan diri dari energi pedang, guntur, dan kilat, tetapi tidak dapat menahan kekuatan waktu. Rambutnya langsung menjadi lebih pucat, dan seluruh auranya menjadi lebih lemah. Semua orang tercengang dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Xiao Changtian sebenarnya terluka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Biksu yang tak terhitung jumlahnya benar-benar tercengang. Teknik pedang waktu hebat Aiden yang tak tertandingi benar-benar melukai Xiao Changtian dengan parah. Akhir cerita ini menunjukkan bahwa Xiao Changtian sebenarnya telah dikalahkan, dan kekuatan waktu masih bekerja pada Xiao Changtian. Rambut panjang Xiao Changtian menari-nari dengan liar, pakaian putihnya diwarnai merah darah, dan auranya yang tak terkendali runtuh. Dia merasa faktor waktu terjerat dalam tubuhnya, terus-menerus melahap kekuatan hidupnya. Kekuatan waktu. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menyentuh kekuatan waktu? Ah! Xiao Changtian meraung dengan liar, tubuh pertarungan Brahma benar-benar menakutkan, layak untuk fisik legendaris. Dikelilingi oleh cahaya hitam, meskipun Xiao Changtian terluka parah dan nyawanya terputus, dia tetap bertahan dengan gigih. Dia menjadi lebih lemah dan menatap Aiden dengan mata kosong. Wajah Aiden sedikit pucat, dan 2 pukulan pedang berturut-turut adalah batasnya. Di luar dugaan, ia hanya melukai Xiao Changtian dengan parah namun gagal membunuhnya. Tubuh pertarungan Brahma memang luar biasa. Tubuh petarung, tubuh hegemonik, dan tubuh dewa semuanya baik. Tidak ada tubuh yang kekal dan tak terkalahkan di dunia, yang ada hanya manusia yang tak terkalahkan dan hati Tao yang abadi. Aiden tampak pucat dan berkata dengan acuh tak acuh. Hasil ini membuktikan bahwa Xiao Changtian dikalahkan. Xiao Changtian, pemuda arogan di wilayah Bintang Changlan dan Master Badan Perang Brahma, dikalahkan oleh biksu puncak alam jiwa baru lahir. Anda. Xiao Changtian sangat marah. Sebagai seorang jenius yang unggul, dia tidak bisa menerima kegagalan. Bahkan lebih tidak bisa diterima jika kalah dari semut yang hanya memiliki level puncak alam jiwa baru lahir. Kamu telah dikalahkan, apakah ada yang ingin kamu katakan? Aiden berkata dengan dingin. Xiao Changtian berdiri di tempat dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Dia sangat marah hingga dia kehilangan harapan untuk sesaat. Hati Invincible telah hancur, digantikan oleh keburukan dan kekejaman. Aku akan membunuhmu. Xiao Changtian meraung liar, hampir kesurupan. Tiba-tiba, energi iblis melonjak di tubuhnya, dan tengkorak besar muncul di sekelilingnya. Tengkorak-tengkorak itu tampak hidup, memuntahkan energi iblis yang menakutkan. Itu adalah iblis jahat kuno yang dipanggil dengan mempraktikkan sutra pemanggilan iblis.
Sia-sia kamu memiliki badan perang Brahma, tetapi kamu sebenarnya mempraktikkan seni jahat dan berlatih dengan menelan jiwa makhluk hidup. Aiden berkata dengan dingin. Dia mengayunkan pedang Zixiao, dan energi pedang itu jatuh, tapi itu tidak berpengaruh pada monster-monster itu. Aiden kemudian meninggalkan pedangnya dan menggunakan Dao Jue lagi untuk memanggil tubuh Buddha teratai emas. Cahaya Buddha muncul, yang sangat sakral, bertabrakan dengan garis yang disebabkan oleh Dao Jue dan terbakar. Api mana semacam ini adalah musuh semua monster. Benar saja, saat api mana menyala, monster tidak berani bergerak maju. Xiao Changtian benar-benar kerasukan, dan tubuh gelapnya memancarkan cahaya hitam, yang merupakan kekuatan magis bawaan dari tubuh pertempuran Brahma. Cahaya hitam menembus langsung lapisan api mana dan langsung mengenai Aiden. Aiden langsung merasakan jiwanya menerima pukulan telak dan terbang mundur. Putra tertua dari keluarga Xiao berlatih sihir. Kami, para biksu, bertanggung jawab membunuh semua monster. Membunuh. Hao Weiren, Xing Wuya dan yang lainnya melihat ada yang tidak beres dan langsung berteriak. Kemudian para tetua pavilion Taichang bergegas maju, dan banyak orang saleh di antara kerumunan juga bergegas mendekat. Meskipun semua orang tahu bahwa keterampilan iblis berasal dari keluarga Xiao, dan mereka juga tahu bahwa keluarga Xiao pandai bela diri di permukaan, tetapi mereka diam-diam melindungi mereka yang membudidayakan iblis. Namun kini putra tertua keluarga Xiao tersebut menggunakan kekuatan gaib untuk membunuh Aiden di depan publik, ditambah dengan hasutan Hao Weiren, Xing Wuya dan lainnya. Tak lama kemudian, Xiao Changtian dan keluarga Xiao menjadi sasaran kritik publik. Kepala keluarga Xiao tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Namun kini setelah persoalannya sampai pada titik ini, tidak ada gunanya lagi menutup-nutupi dan menjelaskan. Untungnya, jika Anda tidak melakukan satu dan dua hal, Anda akan memecahkan toples dan memecahkannya. Semua orang di keluarga Xiao mematuhi perintah dan akan dibunuh tanpa ampun. Mengikuti perintah dari kepala keluarga Xiao, banyak orang kuat dari keluarga Xiao juga mengambil tindakan. Xiao Changtian, yang telah menggunakan kekuatan sihir dan memiliki tubuh pertempuran Brahma, hampir tak terkalahkan saat ini. Xing Wuya, Hao Weiren, dan Dong Huang King terlempar dengan satu pukulan berturut-turut. Bab 1754, Krisis. Adapun keluarga Luo, mereka berdiri diam saat ini dan tidak ada yang mengambil tindakan. Keluarga Xiao bajingan, apalagi yang ingin kamu katakan? Hao Weiren berteriak. Kepala keluarga Xiao berkata dengan dingin, tidak ada yang perlu dikatakan, kalian semua akan mati hari ini. Saat dia mengatakan itu, kepala keluarga Xiao dikejutkan dengan aura yang tidak tahu malu, dan tengkorak besar muncul dari belakangnya. Tengkorak itu memancarkan energi iblis yang membuat jantung berdebar-debar. Dia membuka mulutnya dan menarik napas, dan menelan seorang tetua yang berada di dekatnya. Praktek ini benar-benar menimbulkan kemarahan masyarakat dan membuat semua biksu sangat marah. Ketika tetua keluarga Xiao lainnya melihat ini, mereka tidak berusaha menyembunyikannya sama sekali. Napas mereka bergetar dan energi iblis melonjak. Keluarga Xiao sebenarnya bertanggung jawab atas hal itu, dan setiap anggota keluarga Xiao diam-diam berlatih sihir. Sutra pemanggilan iblis memang merupakan teknik yang sangat kuat, ditambah dengan sifat korosif energi iblis. Segera, banyak ahli di tempat kejadian berjatuhan satu demi satu, tepat di belakang pavilion Taichang. Keluarga Luo, apakah kamu masih keras kepala? Xing Wuya dengan marah memarahi Luo Changyun. Namun, Luo Changyun sudah lama tidak melakukan apa-apa. Dia sudah lama mengetahui tentang praktik sutra pemanggilan setan oleh keluarga Xiao. Selain itu, dia juga rakus akan kekuatan sutra pemanggilan iblis, jadi dia menjalin kerja sama ini. Luo Changyun, apakah kamu masih ingin mempelajari sutra pemanggilan iblis? Saat ini, kepala keluarga Xiao juga berteriak. Paman, apakah kamu benar-benar ingin membawa keluarga Luoku ke tempat kehancuran abadi? Luo Fusen berteriak. Luo Changyun mengertakkan gigi dan menatap ke arah kepala keluarga Xiao, yang bertarung 1 lawan 6 dan tidak kalah sama sekali. Semua anak keluarga Luo mematuhi perintah dan bergabung dengan keluarga Xiao untuk membunuh semua orang bersama-sama. Segera, semua pihak terlibat perkelahian. Xiao Changtian menjadi gila saat ini, sangat ingin membunuh Aiden. Aiden sangat menderita, dia tidak dapat mengaktifkan teknik pedang waktu hebat lagi dalam waktu singkat. Dia hanya bisa membiarkan Mo Ying, Raja Dong Huang dan yang lainnya melindunginya. Tapi karena dirasuki iblis, dan memiliki tubuh pertempuran Brahma, Xiao Changtian sangat menakutkan sehingga dia menyapu semuanya. Yang mulia, mundurlah ke tempat aman dulu. Bayangan iblis itu berdiri di depan Aiden dan mengingatkannya. Aiden mengangguk. Dia tidak takut, tapi mencari peluang. Selama dia memulihkan mana lagi, dia bisa mengaktifkan Great Time Sword Wei di sini. Selain itu, dia harus mengaktifkan Time Sword Dao dengan berkah seni bela diri ilahi dan berusaha untuk membunuh Xiao Changtian sepenuhnya dengan satu pedang. Saudara Su, cepat masuk ke Dong Huang Bell. Kakak beradik Xia mendapat ide dan berteriak. Kedua saudara perempuan itu bekerja sama untuk mengaktifkan lonceng Dong Huang, dan cahaya keemasan jatuh. Lonceng Dong Huang kuno bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa dan dapat menahan hampir semua serangan.
Aiden tidak ragu-ragu dan melompat ke East Emperor Belt. Xiao Changtian ingin membunuhnya, tetapi dihentikan oleh Mo Ying, Raja Donghuang dan lainnya. Mengambil kesempatan ini, Aiden duduk bersila dan memanggil cakram surgawi. Segera setelah cakram rahasia surgawi muncul, Ibu Qixuan Huang juga keluar. Dia mencoba menyerap dan memurnikan energi ibu hitam dan kuning, yang merupakan pendekatan yang sangat berbahaya. Dia memiliki ide ini ketika dia masih di alam abadi sejati, tetapi Ibu Qixuan Huang adalah ibu dari segala sesuatu. Jika Anda menyerapnya dengan gegabah, Anda tidak hanya tidak akan bisa memurnikannya, tetapi Anda juga akan jatuh ke dalam tempat kehancuran abadi. Tapi situasinya mendesak sekarang, dan sudah terlambat untuk terlalu memikirkannya. Pohon Yuexi kuno juga bergegas keluar, mekar dengan vitalitas yang kuat dan dengan cepat memulihkan mana Aiden yang terkuras. Gumpalan energi keibuan hitam dan kuning memasuki tubuh Aiden, dan Aiden tiba-tiba menjerit. Ibu Qixuan Huang ini begitu sombong hingga organ dalam dan bahkan jiwanya meledak. Aiden mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan meninju tanah satu demi satu. Di luar, pertempuran sengit terus berlanjut. Keluarga Xiao dan Luo bergabung, ditambah kekuatan sutra pemanggilan iblis. Para ahli dari paviliun Taichang yang datang bersama mereka kali ini tiba-tiba menderita banyak korban jiwa. Bahkan Xing Wuya, Hao Weiren, Mo Ying, Raja Donghuang dan lainnya juga terluka parah. Pada saat ini, Xiao Changtian menunjukkan sisi paling menakutkannya. Dia menggunakan tubuh pertarungan Brahma yang tidak bisa dihancurkan dan tak terkalahkan untuk merajalela tanpa hambatan. Kemudian dia mulai melahap jiwa biksu itu tepat di depan semua orang, yang sangat mengejutkan. Situasi menjadi semakin kritis. Aiden, di bawah perlindungan ganda Donghuang Bell dan Tian Jidis, mengambil risiko dan secara paksa menyerap gumpalan energi ibu hitam dan kuning ke dalam tubuhnya. Begitu energi keibuan yang mendominasi memasuki tubuhnya, reaksi aneh terjadi, membuatnya hampir pingsan dalam sekejap. Namun, dengan kemauannya yang kuat dan bantuan pohon kuno Yuexi, dia masih bertahan. Tetapi saat ini, Xiao Changtian telah datang untuk membunuhnya. Pada saat ini, Xiao Changtian hampir tak terkalahkan, apakah itu generasi muda kultivator di alam transformasi ilahi atau master veteran dari alam tertinggi transformasi ilahi. Bahkan Raja Donghuang, yang sangat dekat dengan alam keabadian sejati dan telah memotong dirinya sendiri dengan satu pedang, tidak mampu menahan kekuatan bertarung dari tubuh pertempuran Brahma. Segera setelah sutra pemanggilan iblis keluar, arena seni bela diri seluruh keluarga Luo benar-benar berubah menjadi dunia iblis. Energi iblis hitam melonjak melintasi langit, dan energi iblis ini menyebar kemana-mana, mengubah segala sesuatu yang dilaluinya menjadi tulang putih dalam sekejap. Dan setiap anggota keluarga Xiao, dari kepala keluarga hingga yang lebih muda, sebenarnya mempraktikkan keterampilan sihir. Bahkan kepala keluarga Luo, Luo Changyun, juga melatih keterampilan sihir. Apa yang awalnya merupakan pertemuan untuk membahas Tao dan merekrut menantu telah berubah menjadi pertemuan Dao Iblis. Pada saat ini, seorang biksu tak dikenal berteriak. Ternyata seluruh arena seni bela diri keluarga Luo telah diblokir sepenuhnya. Semua orang mulai panik, dan semua orang menjadi domba yang harus disembelih. Kepala keluarga Xiao secara pribadi memimpin para tetua keluarga dan bersama dengan keluarga Luo mulai membantai para biksu yang datang untuk menghadiri konferensi Taoisme. Pada saat ini, konspirasi konferensi ini terungkap sepenuhnya. Keterampilan iblis dari sutra pemanggilan iblis memang sangat kuat, tetapi membutuhkan jiwa kehidupan yang besar untuk menyediakan energi. Oleh karena itu, kali ini, Luo Fusen memanfaatkan konferensi perekrutan Taoisme dan menantu Tuhan untuk mengundang semua calon biksu di seluruh wilayah Bintang Changlan untuk berpartisipasi atas nama keluarga Luo, keluarga Xiao, dan paviliun Taichang. Kualifikasi para biksu ini semuanya luar biasa, dan para tetua serta guru di sekte mereka pasti akan menemani mereka. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan menjadi makanan bagi sutra pemanggilan iblis. Hao Weiren, Xing Wuya dan beberapa tetua paviliun Taichang semuanya mengutuk dengan marah. Mereka tertipu sepenuhnya. Ada begitu banyak biksu dari seluruh wilayah bintang yang melakukan perjalanan ratusan juta mil melintasi galaksi, dan banyak dari mereka datang ke sini hanya demi reputasi paviliun Taichang. Tanpa terlihat, paviliun Taichang juga menjadi kaki tangan konspirasi ini. Semuanya, jangan panik, tetaplah di belakangku. Seorang tetua dari paviliun Taichang menggunakan kekuatan sihirnya dan berteriak. Banyak biksu yang sama sekali tidak mampu menghentikan Xiao dan Luo. Kedua keluarga kuat itu bergabung, dan jiwa orang-orang terus dilahap dan dikikis oleh energi iblis. Tengkorak hitam besar juga muncul di atas arena seni bela diri, dan energi iblis yang menakutkan keluar dari tengkorak tersebut. Energi iblis inilah yang menutup seluruh arena seni bela diri yang sebanding dengan planet. Hao Weiren, Xing Wuya, Mo Ying, Raja Donghuang dan 3 tetua paviliun Taichang, total 7 master di puncak transformasi dewa, menyerang tengkorak di langit. 7 berkas cahaya besar meledak dengan 7 energi menakjubkan yang melesat langsung ke langit dan menuju ke tengkorak. Bab 1755, Kekuatan Aiden. 7 berkas cahaya besar meledak dengan 7 energi menakjubkan yang melesat langsung ke langit dan menuju ke tengkorak. Tapi tengkorak itu sepertinya memiliki kesadarannya sendiri. Merasakan krisis, tiba-tiba ia membuka mulutnya yang besar dan menelan ke-7 balok itu. 7 orang kuat itu terkejut pada saat yang sama.
Ketujuh dari mereka bergabung untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, belum lagi menghancurkan medan bintang, tapi itu sudah cukup untuk menghancurkan galaksi kecil. Tanpa diduga, tengkorak itu tidak bisa meminum susu apapun. Hahaha. Melihat ini, kepala keluarga Xiao tertawa semakin liar. Tidak ada gunanya. Ini adalah monster kuno yang dipanggil oleh Sutra Pemanggilan Iblis. Ia dapat menahan serangan makhluk abadi sejati. Mengapa kamu masih ingin mengalahkannya? Setelah mendengar ini, semua orang tahu bahwa itu pasti berlebihan, tapi itu juga menegaskan sifat menakutkan dari monster yang dipanggil oleh Sutra Pemanggilan Iblis. Pada saat yang sama, Xiao Changtian berjuang di jalan berdarah. Kemanapun Xiao Changtian lewat, mayat ada di mana-mana, sungai darah mengalir, dan anggota tubuh patah di mana-mana. Banyak biksu, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, semuanya dibunuh olehnya dengan satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan, tidak peduli apakah itu biksu lemah di alam jiwa baru lahir atau orang kuat di puncak transformasi dewa, mereka tidak dapat menghentikan pukulan Xiao Changtian. Para biksu ini semua takut dibunuh, dan mereka semua menyerah, tidak berani menghentikan Xiao Changtian. Mata Xiao Changtian gelap seperti tinta, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya hitam pekat, rambut panjangnya berkibar, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tubuh pertarungan Brahma dipenuhi dengan niat bertarung yang menakutkan, membuat orang secara naluriah takut. Ditambah dengan berkah sutra pemanggilan setan, tingkat kultivasi Xiao Changtian justru membuat terobosan seiring ia terus memanen jiwa para biksu di lokasi. Jika benar dia akan membunuh semua dewa puncak yang hadir dan melahap jiwa mereka. Sangat mungkin bahwa Xiao Changtian benar-benar akan menembus belenggu terakhir tubuh manusia, menembus batas, dan melangkah ke alam keabadian sejati dengan satu kaki. Menyaksikan Xiao Changtian merajalela, terus-menerus melahap jiwa, kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Semua orang kaget. Pantas saja keluarga Xiao diam-diam mempraktikkan sutra pemanggilan iblis selama bertahun-tahun. Kekuatan sihir semacam ini benar-benar menantang surga dan menakutkan. Xiao Changtian langsung menyerang Aiden dan meninju Dong Huang Bell yang besar. Lonceng Dong Huang berbunyi. Ini adalah harta pertahanan dari klan penjaga teratai suci 9 daun. Ia menjadi lebih kuat saat menghadapi musuh yang kuat. Namun saat ini, saudara perempuan Xia baru berada pada tahap awal menjadi dewa. Kedua saudara perempuan itu berjuang untuk mengoperasikan lonceng Dong Huang, menyebarkan cahaya dan dengan tegas melindungi Aiden di bawah. Tubuh pertempuran Brahma menunjukkan kekuatan tempur yang sangat menakutkan pada saat ini. Xiao Changtian terlihat mengepalkan tangannya, terus-menerus mengubah gerakannya, melonjak dengan energi iblis, dan menyerang Dong Huang Bell dengan gila-gilaan. Gengsi yang menakutkan itu benar-benar tak terkalahkan. Cahaya keemasan yang jatuh dari Is Emperor Bell memiliki tanda-tanda samar akan rusak. Anda harus tahu bahwa di kota asal, bahkan ketika berhadapan dengan Jiu Yuzhan yang sangat kuat, ia masih tidak mampu menembus pertahanan Dong Huang Bell. Tapi sekarang di bawah serangan sengit dari tubuh pertempuran Brahma, pertahanan Dong Huang Bell telah mencapai batasnya. Kakak beradik Xia merasakan darah melonjak di dalam tubuh mereka dan memandang Xiao Changtian yang panik dengan ketakutan. Pria ini pastinya monster yang tiada taranya. Pada saat ini, Aiden, yang berada di bawah selubung ganda lonceng Dong Huang dan Cakram Tianji, juga mencapai momen terakhirnya. Gumpalan energi ibu hitam dan kuning yang memasuki tubuhnya telah menyatukan jiwa, meridian, tulang, serta daging dan darahnya, mencabik-cabiknya, dan kemudian menyatukannya kembali sedikit demi sedikit. Energi induk dari segala sesuatu adalah keberadaan paling misterius di dunia, dan bahkan tubuh makhluk abadi pun tidak dapat menahannya. Pada saat ini, Aiden merasakan kekuatan kehancuran mendatangkan malapetaka pada tubuhnya. Di saat yang sama, sepertinya ada secercah harapan yang tersembunyi dalam kehancuran ekstrim ini. Akhir dari kehidupan adalah kematian, dan akhir dari kematian adalah kehidupan. Dia sebelumnya adalah tubuh Dewa Bintang, tubuh abadi guntur surgawi, dan tubuh Dewa Tain. Tiga tubuh dewa utama menggunakan kekuatan Jiu Yuzhan untuk menekan kultivasinya hingga batas alam manusia, menggunakan dirinya sebagai wadah peleburan. Setelah melunakkan tiga tubuh dewa utama, prototipe tubuh dewa yang kacau digabungkan, yang ditangkap oleh para tetua klan ilahi Taiyan sebelum matang. Bepergian mengelilingi wilayah bintang Changlan dalam tubuh fana, tidur di udara terbuka selama 5 tahun, menstabilkan pikiran Tao, dan kemudian memasuki jiwa yang baru lahir. Saat ini, Aiden memiliki mentalitas yang lebih tenang dan hati yang lebih ulet dibandingkan siapapun. Saudaraku Su, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Xia Ying berteriak dengan tergesa-gesa. Xiao Changtian, yang memiliki tubuh tempur Brahma dan juga mempraktikkan sutra pemanggilan iblis, terlalu menakutkan. Kekuatan serangannya sangat mengerikan, di luar akal sehat dan imajinasi. Lonceng Dong Huang kuno masih bersinar dengan cahaya keemasan, abadi. Meski ada tanda-tanda kendor, namun tetap tidak dipatahkan oleh Xiao Changtian. Tapi sebagai pemegang bel, kedua saudara perempuan Xia tidak tahan lagi. Ada bekas darah mengalir dari sudut mulut mereka dan wajah mereka menjadi pucat. Akhirnya, dengan teriakan serak terakhir, kedua saudara perempuan itu terbang pada saat yang bersamaan. Cahaya Dong Huang Bell yang tidak terkendali langsung meredup, dan jatuh dari langit. Detik berikutnya, Xiao Changtian tiba seperti yang diharapkan dan menatap Aiden.
Pada saat ini, satu-satunya yang tersisa di atas kepala Aiden adalah cakram rahasia surga, dan yang tergantung di cakram rahasia surga adalah energi ibu hitam dan kuning misterius yang lebih kuat dan misterius daripada lonceng Dong Huang. Seekor semut sebenarnya memiliki harta yang langka. Bagaimana kamu bisa layak memiliki energi induk hitam dan kuning seperti itu? Ada sedikit keserakahan di mata Xiao Changtian yang dingin dan kejam. Kemudian, dia melonjak dengan energi iblis yang luar biasa dan meninju Aiden di bawah Tian Jipan. Kekuatan besar mengguncang cakram surgawi, dan sutra pemanggilan iblis memanggil monster besar. Monster itu sangat ganas, matanya kosong dan bersinar dengan warna jahat, seolah ingin menelan segala sesuatu di dunia. Namun energi iblis menakjubkan yang dipancarkan monster itu langsung hancur saat bertemu dengan energi Ibu Xuan Huang. Pada saat ini, Aiden juga terbangun, tiba-tiba dia membuka matanya, dan mata guntur mulai bergerak, memancarkan dua sinar cahaya darinya. Kemudian dia segera mundur dan menyimpan disk rahasia itu. Cakram rahasia surgawi bukanlah sesuatu yang dapat digunakan untuk bertahan melawan musuh, dan dia belum sepenuhnya memahami rahasianya sampai sekarang. Saya hanya mengetahui bahwa benda ini dapat memelihara dan melindungi jiwa seorang beku, dan dapat secara mandiri memancarkan energi induk dari segala sesuatu, yang mana hal ini sangat jarang terjadi. Pada saat ini, Aiden akhirnya sepenuhnya menelan gumpalan energi ibu hitam dan kuning itu, dan dalam periode yang paling sederhana, dia memahami misteri jalan besar hidup dan mati. Dengan vitalitas yang kuat dari pohon kuno Yuexi, dia telah memulihkan semua mana miliknya. Menghadapi tubuh pertempuran Brahma Xiao Changtian yang mengesankan dan tak terkalahkan, mata Aiden dingin, tegas, dan percaya diri. Dia memandang Xiao Changtian dan berkata dengan tenang, tubuh pertempuran Brahma mungkin tidak lebih baik dari tubuh fana. Mendengus. Xiao Changtian mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, bagaimana seekor katak di dasar sumur bisa mengetahui keajaiban tubuh pertempuran Brahma. Aiden menggelengkan kepalanya. Memang, dia tahu bahwa kekuatan tempur, kecepatan kultivasi, pemahaman Tao, dan bahkan penerapan hukum orang dengan fisik khusus memang jauh lebih tinggi daripada tubuh biasa. Namun keseimbangan jalan besar, hukum dunia, dan banyak konstitusi semuanya sama ketika mencapai tujuan akhir. Baik itu tubuh fana, tubuh dewa, atau tubuh pertarungan, itu hanyalah latihan khusus pada periode tertentu. Para praktisi, yang kuat bukanlah metode yang Anda latih atau tubuh yang Anda andalkan, tetapi Anda harus memiliki hati Tao yang tak terkalahkan. Bersambung.